Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan karunia kesehatan kepada kita semua, kesempatan kepada kita semua, dan terus memberikan bimbingan sehingga kita bisa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita bersyukur karena kita bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur saja itu harus kita syukurin. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba Allah itu yang bisa bersyukur. Tetapi tidak usah khawatir kita masuk di kelompok yang sedikit itu. Karena fenomena juara itu di kelompok sedikitan itu. Tidak ada ceritanya pemenang itu lebih banyak daripada yang kalah. Tidak ada ceritanya imam lebih banyak dari makmumnya. Tidak ada ceritanya mesin mobil lebih besar daripada mobilnya. Tidak ada ceritanya prosesor lebih besar daripada komputernya. Kelompok sedikit itulah kelompok yang menjadi pemenang. Sehingga kalau kita ingin menjadi pemenang, maka konsep yang pertama yang harus kita pegang adalah konsep syukur. Yang kedua, kita bersyukur karena dikaruniai oleh Allah bisa menangi, bisa menikmati Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang belum dikaruniai kesempatan ibadah Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan itu. Saat yang tepat, yang sangat baik untuk melakukan kontemplasi. Karena kontemplasi yang baik itu diperlukan suasana yang sangat bersih, rohani, pikiran. Karena saat itulah kita akan mendapatkan sinyal yang benar, yang tidak tercampur dengan noise, yang tidak tercampur dengan error dan seterusnya. Dan kalau kita melakukan kontemplasi, perenungan dengan jujur, insya Allah kesimpulan panjenengan, kesimpulan saya sama, yaitu apa? Defisit kebaikan. Kita sedang mengalami defisit kebaikan. Kenapa kita mengalami defisit kebaikan? Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak bisa dihitung. Banyak sekali. Tetapi kebaikan yang kita lakukan sangat bisa dihitung. Coba kalau kita renungkan dengan baik, dengan jujur, kebaikan apa yang paling fenomenal yang pernah kita lakukan? Kita mencarinya susah. Karena bisa jadi belum ada kebaikan yang sangat fenomenal yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, pada saat kita memutuskan kesimpulannya bahwa kita sedang defisit kebaikan, maka tidak ada cara lain. Satu, kita mohon ampun kepada Allah. Ibaratnya ada seseorang yang memberi modal kepada kita miliaran rupiah untuk kita berdagang, berinvestasi ataupun apapun lah namanya. Tapi hasilnya hanya puluhan rupiah. Sehingga tidak mungkin kita mengembalikan modal itu. Nah, Allah telah memberikan modal yang sangat luar biasa. Kebaikannya yang kita lakukan sangat bisa dihitung. Maka tidak ada cara lain kecuali minta ampun kepada Allah. Yang kedua,
memohon belas kasihan dari Allah. Ya Allah, saya tidak cakap mengelola modal, mengelola nikmat yang telah Engkau berikan. Tidak cakap saya. Bahkan seringkali modal itu saya korupsi sendiri. Karena saya melakukan hal yang tidak Engkau ridhai. Itu. Oleh karena itu, setelah kita memohon ampun pada Allah dan memohon belas kasihan dari Allah, Rahman Rahimnya dari Allah, maka yang ketiga tidak lain adalah kesempatan yang ada. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang sangat luar biasa. Atau dalam bahasa yang lain, kita berbisnis yang untungnya tebal dan tahan lama. Bisnis atau investasi itu bahasa yang paling sederhana, current cost for future benefit. Biaya yang kita keluarkan sekarang tapi untuk manfaatnya untuk nanti. Current cost for future benefit, untuk nanti. Nanti itu bukan hanya sekedar nanti setelah kita meninggal, tidak. Tapi nanti itu bisa in the near future, dalam waktu yang sangat pendek ini. Ataupun nanti setelah kita itu selesai di alam dunia ini. Rasulullah SAW dawuh, dan panjenengan semua sudah pirsa semua dawuh ini, bahwa kalau anak Adam meninggal dunia, putuslah amalnya kecuali 3 perkara, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin shalihin yad'u lah. 3 hal itu yang meskipun kita meninggal tapi masih jalan terus, yaitu sedekatin jariyah. Imam Nawawi menyebutkan sedekah jariyah di sini bermakna wakaf, yaitu sedekah yang terus menerus lumintu, terus tidak ada habis-habisnya. Au ilmin yuntafa'u bih. Rasulullah dawuh di situ pakai alif wawu, bukan wawu, tapi alif wawu atau. Dan yang ketiga, awwalatin shalihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang bisa mendoakan. Betapa luar biasanya Rasulullah menyampaikan itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak ada sesuatu yang tidak ada maknanya. Pasti ada maknanya. Rasulullah tidak mengatakan pakai wawu, sedekatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa amalin wa waladin shalihin yad'u lah. Tidak pakai wawu tapi pakai alif wawu. Karena kalau pakai wawu artinya dan. Kalau dan, mathematical statementnya satu tidak dipenuhi dan dipenuhi semuanya. Itu kalau dan. Tapi ini Rasulullah menyampaikan atau, bisa ini atau ini atau ini. Tetapi kalau kita bisa punya ketiga-tiganya, akan menjadi sempurna sumber kebaikan kita itu. Mengapa Rasulullah menyampaikan sedekatin jariyah terlebih dulu? Pasti ada rahasianya, karena itu yang paling mudah. Yang paling mudah, yang hampir tidak tergantung dengan orang lain, hanya tergantung pada diri kita, itu sedekah jariyah. Yang paling mudah. Kita tinggal buka HP kita, tek transfer, selesai. Kita buka dompet kita, cemplungkan, diumplung di depan sana itu ada beberapa umplung. Mulai umplung Jumatan, umplung sedekah jariyah, sedekah atau umplung wakaf sendiri dan seterusnya. Panjenengan tinggal milih. Itu sedekah jariyah. Itu paling tidak untuk mengurangi, nutupin defisit kebaikan kita tadi itu. Kalau defisitnya tetap defisit rasanya, tetapi tidak banyak-banyaklah defisitnya itu. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Mulai repot, berat kita untuk ilmu yang bermanfaat itu. Berat. Kita harus belajar, kuliah, praktek, demikian dan sampai ini. Dan puncaknya memang yang paling berat itu adalah waladun shalih. Anak yang soleh yang bisa mendoakan. Itu puncak dari sebuah prestasi.
Bukan karena sekedar doanya sendiri yang masuk pada diri kita. Tetapi hal yang soleh inilah yang penerus pengelola alam semestanya dan diwariskan pada orang-orang yang soleh. Ada satu orang jahat saja di rumah kita, keluarga kita, sudah berat hidup itu. Ada satu orang jahat saja di RT kita, berat hidup itu. Tidak nyaman. Kita perlu memperbanyak orang soleh, orang soleh, orang soleh. Masjid ini salah satu diantaranya adalah didedikasikan untuk menyiapkan generasi yang soleh itu. Oleh karena itu masjid ini pun juga, dan masjid-masjid yang lain, sekolah-sekolah yang lain, infrastruktur umum yang lain pada dasarnya adalah disiapkan untuk menyiapkan generasi-generasi yang soleh itu. Ramadan sekali lagi kesempatan yang sangat baik untuk melakukan kontemplasi, perenungan, sehingga kita bisa melakukan aksi perbaikan akibat defisit kebaikan itu. Saya akhiri dengan sebuah kisah seorang musafir yang sedang berjalan di padang pasir. Dia berjalan di padang pasir. Karena di padang pasir maka bekas telapak kakinya dia itu kelihatan. Setiap dia melangkah ada bekas telapak kakinya dia. Tapi wallahu alam di kisah itu diceritakan di sebelahnya ada telapak kaki yang persis dengan telapak kakinya dia. Tapi tidak ada orangnya. Dia menyebut tanda petik bekas telapak kaki Tuhan. Dia terus berjalan di sebelahnya diiringi bekas telapak kaki terus begitu. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada badai yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Begitu ada badai yang sangat luar biasa itu dia melihat bekas telapak kaki yang biasanya mengiringinya dia. Tidak ada. Sehingga dia semacam komplain pada Tuhannya. Wahai Tuhan, pada saat aku berjalan tidak ada badai, engkau selalu mendampingiku. Ada bekas telapak kakimu, sekali lagi tanda petik. Ya. Tapi mengapa pada saat badai itu menimpa saya, engkau meninggalkanku? Kata Tuhan, bukan. Bekas telapak kaki yang di sebelah itu yang tidak ada dan sekarang hanya ada bekas telapak kaki itu ada bekas telapak kakiku. Karena engkau sekarang berada dalam gendonganku. Ya Allah. Jadi kalau kita itu berjalan terus begitu dan seiring dengan perjalanan Allah, maka pada saat kita menerima musibah, menerima bencana dan seterusnya, bukan kita yang menyelesaikan persoalan itu. Karena kita sendiri menjadi bagian dari persoalan itu. Tapi Allah yang mengangkat persoalan itu. Dan Allah yang menyelesaikan persoalan itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada khilaf.